Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Fitriani, NPM 235222044. Di sini saya akan memaparkan jawaban soal pada ujian akhir semester ganjil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Sri Indrastuti SMM. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan poin-poin di atas dan keterkaitan masing-masing poin tersebut yang mempunyai hubungan dalam pencapaian tujuan organisasi. Job analisis adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu pekerjaan, termasuk tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam esensi pekerjaan, membantu dalam rekrutmen, penilaian kerja, dan pengembangan karyawan. Melalui analisis ini, organisasi dapat merancang deskripsi jabatan yang jelas dan memastikan keselarasan antara pekerja dan tujuan organisasi. Selain itu, analisis pekerjaan juga mendukung perencanaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi adalah dua proses pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen ini bertujuan untuk menarik calon karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Sedangkan seleksi melibatkan serangkaian langkah untuk memilih kandidat yang paling sesuai dari pelamar yang ada. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan organisasi, penilaian kualifikasi, serta teknik seperti wawancara dan tes psikologis untuk memastikan kecocokan dengan budaya perusahaan. Keduanya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu training and development adalah program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku karyawan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Program ini mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama training, yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis untuk tugas saat ini, dan development, yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang dan persiapan untuk tanggung jawab masa depan. Melalui pelatihan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kepuasan karyawan. Poin yang keempat yaitu keadilan di tempat kerja, keselamatan serikat pekerja, dan kesehatan secara internasional mengacu pada prinsip dan praktek yang menjamin perlakuan yang adil terhadap karyawan, hak-hak mereka, dan kesejahteraan di tempat kerja. Keadilan di tempat kerja mencakup persepsi keadilan mengenai hasil atau keadilan distributif, proses atau keadilan prosedural, dan interaksi interpersonal atau keadilan interaksional di antara karyawan dan manajemen. Keselamatan serikat pekerja menekankan perundingan bersama untuk kondisi kerja yang lebih baik dan perlindungan kesehatan yang seringkali dipandu oleh standar internasional dari organisasi seperti Organisasi Perburuhan Internasional atau yang disingkat dengan istilah ILO. Yang kelima yaitu kompetensi, motivasi, pekerjaan, dan sikap merupakan konsep yang saling terkait di tempat kerja. Kompetensi mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sifat kepribadian seseorang yang memungkinkan kinerja efektif dalam tugas-tugas tertentu. Motivasi mencakup faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan mereka dan berkinerja baik di tempat kerja. Sikap kerja mencerminkan watak seseorang terhadap pekerjaan mereka yang mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dengan rekan kerja. Bersama-sama, elemen-elemen ini berkontribusi pada kinerja pekerjaan secara keseluruhan dan keberhasilan organisasi. Poin yang keenam yaitu output adalah hasil yang dihasilkan dari suatu proses baik berupa barang atau jasa yang mencerminkan kinerja input dalam organisasi atau produksi.
Retention merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan atau karyawan dalam jangka panjang. Sedangkan legal compliance adalah kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, penting untuk menghindari sanksi hukum. Serta yang terakhir yaitu company image adalah persepsi publik terhadap perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Poin terakhir yaitu cost leadership adalah strategi bisnis di mana perusahaan berusaha menjadi pemimpin pasar dengan menekan biaya produksi, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing sambil tetap mempertahankan margin keuntungan. Strategi ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Sedangkan product differentiation adalah strategi yang fokus pada penciptaan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, baik dari segi kualitas, fitur, maupun desain, untuk menarik segmen pasar tertentu. Kedua strategi ini merupakan bagian dari teori keunggulan kompetitif yang dikemukakan oleh Michael Porter. Pada soal yang nomor 2 yaitu jelaskan kenapa berakhirnya tahap tersebut pada dua aspek di atas, yaitu cost leadership dan produk diferensiasi, serta berikan contoh. Cost leadership dan product differentiation seringkali ditempatkan di akhir proses manajemen sumber daya manusia atau SDM, karena keduanya merupakan hasil strategis, bukan aktivitas sumber daya manusia yang mendasar. Strategi-strategi ini memerlukan penyelarasan organisasi dan lokasi sumber daya yang signifikan, yang biasanya ditetapkan melalui praktek SDM awal seperti perekrutan, pelatihan, dan manajemen kinerja. Implementasi strategi-strategi ini secara efektif bergantung pada kerangka sumber daya manusia yang kuat, yang mendukung keterampilan dan budaya yang diperlukan menjadikan sebagai puncak dari upaya sumber daya sebelumnya, bukan titik awal. Pertanyaan yang ketiga yaitu beri contoh organisasi yang mencapai kedua aspek tersebut dan jelaskan bagaimana suksesnya organisasi tersebut dalam memenangkan persaingan. Contoh organisasi yang berhasil menerapkan cost leadership dan product differentiation adalah proses HRM. Yang pertama yaitu Walmart, mengoptimalkan biaya melalui pelatihan karyawan dan manajemen rantai pasokan yang efisien, serta menawarkan produk dengan harga kompetitif. Yang kedua yaitu Apple. Mereka menerapkan kebijakan kompensasi yang menarik dan budaya inovatif untuk membedakan produk sambil tetap menjaga efisiensi biaya dalam operasionalnya. Serta yang ketiga yaitu McDonald. McD mengurangi biaya dengan mempekerjakan staf tidak berpengalaman dan melatih mereka serta menawarkan menu yang berbeda untuk menarik berbagai segmen pasar. Adapun soal yang keempat yaitu apakah tahap-tahap di atas dapat dikatakan mengelola manajemen sumber daya insani? Mengapa demikian serta jelaskan. Jawabannya iya, karena manajemen sumber daya insani memiliki beberapa tahap yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tahapan tersebut meliputi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, seperti mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, memastikan pemilihan kandidat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Poin yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, seperti meningkatkan keterampilan karyawan agar sesuai dengan tuntutan pasar. Poin yang keempat yaitu penilaian kinerja, mengukur pada kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Keempat tahap ini membantu organisasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan kunci untuk mencapai keunggulan bersaing. Soal nomor 5 yaitu apa masukan yang dapat saudara kemukakan pada organisasi tersebut? Kemukakan dan beri contoh. Untuk memberikan masukan pada sebuah organisasi yang berhasil menerapkan strategi cost leadership dan product differentiation, berikut beberapa poin yang dapat disampaikan. Yang pertama yaitu efektivitas biaya produksi. Yang mempunyai poin yaitu analisis biaya.
Pastikan seluruh biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead telah dievaluasi secara teliti untuk identifikasi potensi penghematan. Implementasikan teknologi dan prosedur yang lebih efisien untuk mengurangi waktu produksi dan meningkatkan produktivitas. Poin yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas skala ekonomi dengan cara yaitu targetkan volume produksi yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomis yang dapat mengurangi biaya per unit dan meningkatkan efektivitas operasional. Yang ketiga yaitu keberlanjutan strategi seperti integrasi strategi. Pertimbangkan integrasi antara cost leadership dan product differentiation. Meskipun strategi ini tampak berlawanan, kombinasi yang tepat dapat meningkatkan keunggulan kompetitif secara keseluruhan. Poin yang keempat yaitu penelitian pasar konsumen. Identifikasi kebutuhan konsumen dengan cara melakukan survei dan analisis pasar untuk memahami persepsi dan kebutuhan spesifik konsumen terkait produk yang ditawarkan. Ini dapat membantu dalam penciptaan variasi rasa yang unik dan menarik. Serta yang terakhir yaitu inovasi kontinu teknologi baru, yaitu gunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, misalnya dengan cara implementasi sistem automatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Serta soal yang terakhir yaitu apakah untuk mencapai kedua aspek tersebut di atas, organisasi harus melakukan re-engineering atau rekonstruksi. Jelaskan kenapa demikian, beri contoh untuk organisasi yang melakukan re-engineering dan restrukturisasi tersebut masing-masingnya. Untuk mencapai cost leadership dan differentiation, organisasi seringkali perlu melakukan re-engineering atau restrukturisasi. Re-engineering fokus pada perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya adalah pada perusahaan Ford Motor Company yang mengubah proses produksinya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Sementara itu, restrukturisasi melibatkan perusahaan struktural untuk meningkatkan kinerja, seperti yang dilakukan oleh perusahaan General Motor yang melakukan downsizing untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan diri dengan pasar. Kedua pendekatan ini membantu organisasi beradaptasi dengan dinamika pasar dan mencapai tujuan strategis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.